Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengemudi 1 dan Bapak Pengemudi 2, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah TPKI. Sebenarnya mengenal diri, saya Narayana Pramana Wijaya dengan NPM 248 2071, Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya meneliti yang berjudul rancang bangun prototipe sistem deteksi aktivitas jaringan mencurigakan berbasis IoT menggunakan analisis trafik paket secara real time. Nah, sini kita masuk ke dalam bagian yang belakang untuk yang pertumbuhan perangkat IoT. IoT sendiri atau Internet of Things sendiri itu meluas konektivitas namun juga memperluas permukaan serangannya. Jadi perangkat IoT ini seringkali memiliki sumber daya komputasi dan sistem keamanan yang sangat terbatas. Lalu ada ancaman jaringan lokal yang pasti untuk IoT ini adalah ancaman itu jaringan lokal. Meningkatnya risiko pemindaian port sendiri ataupun port scanning, lalu akses tidak sah dan serangan lalu lintas masif seperti SCN ataupun ICMP flood. Lalu kebutuhan pemantauan paket sendiri secara manual itu jujur aja sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan deteksi real time berbasis edge computing ataupun Raspberry Pi yang ringan tanpa membebani kinerja perangkat lab utama. Kita masuk slide selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini ada prototype edge, lalu analisis trafik dan juga integrasi web. Kita masuk ke dalam bagian prototype edge terlebih dahulu. Untuk prototype edge sendiri itu merancang dan membangun prototype sistem deteksi aktivitas mencurigakan pada lingkungan IoT berbasis Raspberry Pi sebagai titik pantau. Lalu yang kedua adalah kita masuk ke analisis traffic. Ini menerapkan penangkapan paket jaringan ataupun paket capture dan mengekstraksi karakteristiknya menggunakan aturan ambang batas ataupun threshold. Lalu ada integrasi web. Nah, di sini mengintegrasikan hasil deteksi ke broker MQTT, basis data dan menampilkan pada dashboard berbasis Flash untuk administrator. Sekarang lanjut ke bagian batasan penelitiannya. Di sini ada lingkungan pengujian dan juga fokus analisis dan deteksi. Kita masuk ke lingkungan pengujian dulu. Untuk penelitiannya sendiri, saya dilakukannya spesifiknya itu pada jaringan lokal ataupun laboratorium yang memiliki hak akses isinya. Lalu menggunakan mikrokontroller SP32 sebagai control traffic. SP32 itu alat IoT pada umumnya ataupun perangkat IoT pada umumnya. Lalu MikroTik ataupun switch untuk port mirroringnya dan Raspberry Pi sebagai sistem pemantau utama. Lalu untuk fokus analisis dan deteksinya, sistem ini akan mengekstrak bagian kepala ataupun bagian headernya itu dari TCP ataupun UDP, ICMP ataupun MQTT tanpa mendekripsi muatan data ataupun payloadnya. Bertujuan ataupun berfokus sepenuhnya pada pemberian peringatan dini ataupun alert untuk serangan fraud atau scam yang bukan pemblokiran IP secara otomatis. Next, kita masuk ke dalam bagian alur metodologi penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada perancangan, yang kedua ada packet capture, yang ketiga ada deteksi analisis, dan yang keempat ada integrasi dan uji. Kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu perancangan. Untuk perancangan sendiri, saya menentukan topologi perangkat melibatkan ESP32, router jaringan, dan Raspberry Pi. Lalu paket capture itu implementasi SCADI ataupun P-Sharp di perangkat edge untuk proses ekstraksi header trafficnya. Lalu yang ketiga ada deteksi analisis, penerapan algoritma, penghitung sliding window, dan kalibrasi nilai ambang batas. Yang keempat itu integrasi dan uji, penghubungan dengan MQTT, penyimpanan basis data lognya, serta pengujian matrix skenario. Kita masuk ke dalam bagian arsitektur prototipe. Ini ada 3, yaitu yang pertama ada sumber trafiknya, lalu yang kedua ada edge monitoring, lalu ada aplikasi web. Kita masuk ke dalam sumber trafik terlebih dahulu. Nah, ESP32 ini menghasilkan komunikasi normalnya pada alat IoT umumnya. Sementara laptop ini itu penguji bertindak untuk mensimulasikan skenario serangan jaringan itu secara terkontrol. Lalu edge monitoring ataupun Raspberry Pi ini menyaring paket kiriman dari fitur port mirroring router, lalu dia menjalankan aturan deteksi ataupun rule base-nya berbasis Python. Lalu aplikasi web
pesan pernyataan yang didistribusikan melalui Mosquito MQTT broker itu adalah salah satu aplikasi untuk menggunakan ataupun menguji alat IoT dan direkam oleh SQLite atau ataupun MariaDB. Ini SQLite ataupun MariaDB ini adalah database untuk ditampilkan di dashboard fase nanti. Nah, akan ke bagian mekanisme deteksi jendela waktu. Nah, di sini sistem menangkap salinan paket menggunakan pustaka, SCPI ataupun ISAR pada antarmuka Raspberry Pi. Lalu karakteristik krusial diekstraksi seperti waktu kedatangannya, IP-nya berapa, port tujuannya kemana, TCP flag-nya apa, dan koordinatnya berapa. Lalu penghitung ataupun counternya diperbarui secara real time berdasarkan alamat IP menggunakan mekanisme sliding window. Ya, ini sliding window. Lalu jika akumulasi laju traffic itu melewati ambang batas ataupun thresholdnya, dia trafficnya itu kecepatannya melewati ambang batas atau jaringan normal itu, lalu sistem menandainya sebagai aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini ambang batasnya. Lalu bisa dikembangkan. Next. Nah, lanjut bagian aturan deteksi aktivitas ataupun rule base. Nah, di sini ada 3 aktivitas kategori. Yang pertama ada port scanning, lalu yang kedua ada SCN ataupun ICN pivot, yang ketiga ada traffic spike atau lonjakan. Untuk indikator utama pemantauannya sendiri pada port scanning itu banyaknya port tujuan unik yang diakses secara berurutan dari satu alamat IP sumber. Untuk jendela waktunya dia pendek ataupun detik. Untuk yang indikator utama pemantauan yang SCN ataupun ICN pivot itu rasio tinggi pengiriman inisiasi SCN tanpa balasan ACK atau repetisi paket SCN-nya masuk. Untuk jendela waktu sendiri dia pendek ataupun detik. Untuk indikator yang terakhir traffic spike atau penonjakan itu deviasi signifikan pada paket rate ataupun laju paketnya sesaat dibandingkan dengan garis baseline. Untuk jendela waktunya dia pendek menengah. Lanjut, kita masuk ke dalam bagian integrasi MQTT dan basis datanya. Di sini terdapat 4 gambar, di mana ada X node-nya itu sebagai publisher, lalu basis data itu SQLite-nya, lalu dashboard-nya, dan juga MQTT broker-nya atau Mosquito. Di sini pemisahan fungsinya komunikasi data ringan dan penyimpanan permanen dipisahkan agar kinerja X-nya itu tetap optimal. Untuk distribusi cepatnya, dia modul deteksi atau publisher-nya itu mengirimkan alat ke MQTT broker ataupun peringatan secara instan ke MQTT broker itu atau Mosquito. Lalu perekaman audit untuk merekam riwayat lognya, kejadian riwayat lognya itu ditulis ke dalam ini SQLite ataupun database untuk keperluan evaluasi jangka panjang nanti. Lalu untuk visualisasinya sendiri itu dashboard flash ini bertindak sebagai subscriber ataupun pelanggan untuk memvisualisasikan rangkuman traffic bagi administrator nanti. Next, di sini ada skenario pengujian prototype. Di sini untuk skenario pengujian sendiri itu ada 4. Yang pertama traffic normal atau IoT, lalu yang kedua port scanning, yang ketiga SCN atau ICN pivot, dan yang terakhir traffic spike. Untuk tujuan evaluasi dari traffic normal itu menguji kestabilan batas deteksi ataupun baseline-nya. Untuk target keberhasilan sendiri, tingkat kesalahan peringatannya ataupun false positifnya itu sangat rendah. Lalu yang kedua ada tujuan evaluasi untuk port scanning itu menguji respons terhadap pemindaian port berurut. Target keberhasilan sendiri itu untuk mendeteksi ataupun pencatatan IP penyerang secara real time. Lalu untuk SCN, ICN pivot itu tujuan evaluasinya menguji penghitung beban dan identifikasi repetisi. Untuk target keberhasilannya itu alat peringatan itu ataupun peringatan itu muncul saat crash pada edge node. Lalu traffic spike itu tujuan evaluasinya itu mengukur deviasi laju transmisi per detik. Target keberhasilan sendiri sistem ini menghasilkan alert deviasi sesuai kalibrasi angka. Lanjut, masuk ke dalam bagian metrik evaluasi sistem, di mana di sini ada kecepatan analisis, kecepatan respons, dan juga efisiensi resource. Untuk ketepatan analisis sendiri mengukur rasio keandalan peringatan melalui perhitungan matrix precision, recall ataupun tingkat deteksi dan false positive rate
FPL. Untuk kecepatan respon itu dia menghitung alarm delay-nya, yaitu selisih durasi jeda dari saat aktivitas ancaman terdeteksi hingga notifikasi pop-up muncul di dashboard. Untuk efisiensi resource sendiri itu dia memantau metrik tingkat beban komputasi prosesor atau CPU-nya serta konsumsi memori ataupun RAM pada Raspberry Pi dalam kondisi trafiknya sibuk. Kesimpulan bentuk dari integrasi edge computing ataupun MQTT dan broad-based detection ini menghasilkan perlindungan tingkat lokal yang responsif, akurat dan ringan bagi ekosistem IoT. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kepada para penguji. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, saya ingin bertanya. Tadi kan kami menggunakan alat ESP32 dan Raspberry Pi. Ya. Nah, kenapa kami nggak pakai ESP32 nih gitu, biar lebih murah ininya, harganya? ESP32 itu memang bagus dan murah untuk sensor IoT karena hemat daya mulai dari harganya dan didapatnya itu mudah ya. Tapi untuk menambah pakai jaringan, untuk pakai capture ini secara live ataupun menghitung statistik serta menjalankan database dan dashboard sekaligus itu ESP32 itu nggak akan kuat karena dia angkanya kecil. Nah, kita tuh butuh, saya tuh butuh sistem operasi Linux, CPU dan RAM yang memadai seperti milik Raspberry Pi tadi. Jadi biar proses analisisnya itu nggak overload. Cukup Pak? Oke, ini juga. Baik, untuk masalah ya tadi kan prosesnya ada pakai ini ya, monitor ini. Ya. Mirroring gitu. Nah, kenapa persiapannya lebih mirroring? Alasannya adalah gini Pak, alasannya sendiri itu keamanan dan kestabilan jaringan. Karena mirroring itu sifatnya pasif. Hanya menyaring lalu lintas data. Kalau alat ini saya pasang di tengah jalur utama ataupun inline itu dan sewaktu-waktu Raspberry Pi-nya itu hot nge-hang atau mati, maka seluruh koneksi jaringan IoT itu justru akan putus total, benar-benar mati. Gitu. Coba. Cukup. Ya mungkin itu saja presentasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.